Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rina Asih Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Purwakarta dengan unit kerja UPTD SDN 1 Citalang, Kecamatan Purwakarta. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Cara pemikiran yang pertama adalah 1. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid artinya proses pembelajaran yang membuat mereka aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir beda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar karena adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Sedangkan berubah dari segi perilaku itu sendiri, yang pertama adalah 1. Saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode yang menarik dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Dan yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodratnya murid. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal, guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan bakatnya secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru sudah tidak menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka memiliki pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki oleh anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka
dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem umum, memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang saya lakukan. Sebagai guru, jangan berhenti untuk belajar, berkarya, dan berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lina Asih Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Purwakarta dengan unit kerja UPTD SDN 1 Citalang, Kecamatan Purwakarta. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Secara pemikiran yang pertama adalah 1. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid artinya proses pembelajaran yang membuat mereka aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir beda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar karena adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Sedangkan berubah dari segi perilaku itu sendiri, yang pertama adalah 1. Saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode yang menarik dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Dan yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal, guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap muridnya, sehingga mampu menuntun perkembangan bakatnya secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi
dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru sudah tidak menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka memiliki pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki oleh anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang saya lakukan. Sebagai guru, jangan berhenti untuk belajar, berkarya, dan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.